Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya mau nge-share bagaimana proses klaim asuransi all risk ya untuk mobil. Nah, jadi ketentuannya itu per kejadian itu dikenakan Rp300.000. Kalau di di dokumentasinya ya, di kontraknya itu sekitar Rp300.000. Nah, di sini saya kena insiden itu di kejadian yang sama, tapi ada kena 2 titik depan dan samping kanan apa namanya eh, supir ya, karena itu posisinya pas lagi belok ke kanan. Jadi bumper depan saya itu bolong kena tembok warga. Karena itu ada kandang ayam ya, jadi saya ngindarin kandang ayam jarok itu. Ternyata di depan tuh nggak sadar ada tembok yang nggak gitu kelihatan ya, sama di kanan ini. Jadi ketika mobil nabrak depan, otomatis saya dikit banting ke kanan. Jadi pas ketika belok ya, belok tuh bersamaan truk, langsung kena depan sama kanan ini, jadi bersamaan gitu. Karena jalannya sempit banget, itu luar biasa di tikungan itu, di jalan kampung ya. Itu mencari jalan yang lebih enak tapi sempit, ternyata ada tikungan yang sempit, sama mobil itu banyak mobil juga yang kena di situ karena kata warga di situ ya. Nah, untuk kembali ke prosesnya bagaimana. Jadi ketika setelah kejadian itu saya telepon ke teman saya selaku marketing, waktu saya proses pengambilan mobil ya. Jadi nanti sama teman itu diarahin ke leasing dulu, koordinasi ke leasing, kemudian koordinasi ke pihak bengkel, itu showroom tempat saya ngambil mobil ini. Jadi showroom plus bengkel juga di situ ya untuk resminya. Itu bengkel Honda ya. Nah, setelah kejadian saya pergi ke bengkel untuk mengajukan klaim asuransi mobil. Nah, nanti dari pihak bengkel dibantu untuk melakukan pengajuan ke pihak asuransi. Di sini saya menggunakan asuransi Sahabat Assurance. Jadi setelah kejadian itu saya nggak langsung menghubungi pihak asuransi. Jadi saya ke teman dulu selaku marketing, terus teman bantu ke bengkel ini kayak gimana, karena kan saya baru juga kan. Dan saya langsung ke bengkel sesuai arahan teman itu. Jadi nanti dari bengkel dibantu untuk pengajuan klaim asuransi ke pihak asuransi. Nah, jam 9 itu saya melakukan pelaporan untuk bahwa mobil saya ini terjadi insiden. Lalu dari jam 9 selesai membuat laporan dan sudah diajukan ke pihak asuransi. Jam 11 siang itu saya dapat telepon dari pihak asuransi untuk mengkonfirmasi apakah benar mobil saya itu terjadi insiden seperti itu. Kemudian saya jelasin, iya, di sini saya ada 2 titik dalam satu kejadian ya sebenarnya. Waktu yang sama, jadi sebetulnya dalam satu kejadian. Nanti jam 11 telepon, oke, bahwa besok akan ada surveyor dari pihak asuransi untuk mengecek kondisi mobil apakah benar sesuai yang dilaporkan dari saya dan pihak bengkel. Nah, jadi hari hari Senin saya membuat pelaporan. Hari Selasanya itu sesuai telepon, jadi datang seorang surveyor ya dari pihak asuransi untuk ngecek kondisi mobil. Nah, di sini saya ada sedikit perdebatan ya sama pihak surveyor, di mana dia menyebut ini sebagai kedua kejadian, dua insiden. Jadi bukan satu insiden jadi 2 titik ini dia menganggap ini 2 kejadian, bukan satu kejadian. Nah, tapi di situ saya nggak mau nggak setuju gitu, karena emang kondisinya kronologinya itu satu kejadian. Jadi di situ saya buat sketsa gambar di form
survei ya. Setelah hasil surveinya itu nanti ada kita ngisi data sama kronologinya seperti apa, itu susah untuk dijelasin, jadi saya buat gambar, kata dia buat gambarnya aja nanti kayak gimana. Nah, sampai selesai survei itu dia sebenarnya dari pihak surveyornya ini, orang surveyornya ini bilang ini 2 insiden yang berbeda, tapi saya bilang ini satu. Terus dia bilang oke, nanti gimana di pusat ACC-nya seperti apa, 1 atau 2, kata dia gitu. Kemudian saya tunggu besoknya, saya dapat informasi, telepon dan SK-nya turun. Jadi proses pengklaiman saya ini sudah di ACC, dan ternyata alhamdulillah itu di ACC satu kejadian. Dari 2 titik ini satu kejadian, jadi sesuai yang memang kronologinya gitu. Jadi walaupun surveyornya itu bilang itu 2 kejadian yang beda gitu, jadi 2 titik 2 kejadian. Nanti kalau per kejadiannya itu 300.000 rupiah, jadi kalau kedua berarti kenanya kita 600.000 rupiah yang harus kita bayarkan pada pihak bengkel. Nanti dari pihak bengkel ke melakukan penagihan ke asuransi, sisanya asuransi yang bayar ya. Nah, untuk prosesnya berapa lama ya? Proses pengerjaan ini saya kurang lebih 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih, karena itu bumper itu ganti bumper itu inden, jadi nunggu seminggu, habis itu pengerjaan lagi seminggu gitu. Jadi saya nunggu itu lebih dari seminggu, kalau nggak salah itu sekitar 8 atau 9 hari ya. Sedangkan SK, nah ini jangan lupa juga teman-teman, ada masa berlakunya SK itu sekitar 2 minggu. Nah, kalau seandainya teman-teman melakukan klaim lebih dari masa berlaku SK itu untuk di sahabat asuran ya, karena saya pakai itu, ini pengalaman saya. Jadi teman-teman harus menghubungi pihak asuransi untuk melakukan perpanjangan. Nah, waktu itu pengerjaan saya udah mau lewat dari 2 minggu. Akhirnya saya telepon dari ke pihak asuransi bahwa ini proses pengerjaan mobil saya sudah mau lebih, kemungkinan ini di 16 hari atau 15 hari, lebih sehari atau 2 hari dari SK yang telah diterbitkan itu. Terus dari pihak asuransi itu nggak apa-apa selama ketika SK itu diterbitkan, teman-teman langsung mengajukan klaim ke bengkel. Jadi langsung menyerahkan SK yang kita dapat dari asuransi yang sudah diterbitkan, kita serahkan ke bengkel. Nah, setelah itu kalau sudah masuk ke bengkel SK-nya dan kendaraan kita sudah diterima, dicatat di bengkel, itu kita nggak perlu lagi ada perpanjangan SK. Walaupun SK selama 2 minggu, proses pengerjaan itu sampai 20 hari contohnya, itu kita berarti kan udah lebih 6 hari ya dari SK, itu nggak masalah katanya, karena SK itu berlaku ketika mobil pertama kali datang ke bengkel dan pencatatan kendaraan di bengkel. Jadi teman-teman contoh kayak gini, teman-teman turun SK tanggal 1, nah teman-teman baru datang ke bengkel dan menyerahkan SK-nya itu tanggal 15. Nah, itu baru teman-teman harus melakukan perpanjangan SK. Itu nanti ketentuannya berlaku ya, mungkin karena kemarin saya nggak ada nggak perlu ada perpanjangan SK, jadi saya nggak tahu prosesnya kayak gimana. Jadi mungkin teman-teman setelah melakukan surveyor terus SK turun, teman-teman masih sibuk gitu kan, sibuk, mobil masih sering dipakai, apalagi kalau buat usaha gitu ya, mobil satu-satunya buat usaha, mungkin teman-teman sibuk juga karena proses pengerjaan ini lumayan lama. Saya mobil ganti bumper ya sama cat itu, mobil di bengkel sekitar semingguan lebih ya, kalau nggak salah semingguan lebih baru bisa diambil. Jadi kalau yang mobil dipakai untuk usaha itu ya lumayan lah, yang mobil kita di bengkel itu agak lama ya. Oke, jadi perkejadian itu kenanya 300.000 alhamdulillah. Jadi hitungan perkejadian tuh kayak gini contohnya, teman-teman maju nih nabrak, terus mundur nabrak juga gitu. Nah, itu disebutnya 2 kejadian. Jadi teman-teman itu bakal dikenakan biaya sekitar 600.000. Kalau nggak salah semua asuransi 300.000 ya, tapi tergantung kerusakan kali ya.
Tapi kalau ini kan saya cuma nabrak bumper pecah aja ya, pecah bolong gitu, jadi diganti bumpernya sama cat aja, jadi nggak ada kerusakan yang fatal sih, cuma bumper doang diganti. Nggak sampai ngerusak rangka atau apapun itu, karena emang pelan gitu. Kejadiannya itu saya nggak nginjek gas sama sekali. Kalau dari dokumen-dokumennya saya baca sih itu semua ditanggung sekitar 300.000 per kejadian. Semoga yang kerusakan berat pun ya amit-amit sih, buat yang lain gitu yang ngalamin itu tetap dikenakan 300.000 per kejadian. Ya mungkin segitu ya share dari saya. Jadi teman-teman gak usah panik. Tipsnya ya teman-teman hubungin teman marketingnya ya, kalau emang masih komunikasi marketing, lalu datang ke pihak bengkel resminya. Nanti di sana otomatis kan sudah pasti dia bekerja sama dengan asuransi yang kita gunakan untuk kendaraan kita ini. Nanti di sana kita dibantu untuk melakukan pengajuan klaim asuransi ke pihak asuransi yang kita gunakan itu. Nanti dari pihak asuransi menghubungi kita untuk mengkonfirmasi. Terus ada surveyor datang, habis itu turun SK dan kita bisa bawa mobil ke bengkel. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi pencerahan juga buat teman-teman yang baru pertama kali mau mengajukan klaim asuransi. Jangan lupa untuk dokumentasiin ketika teman-teman mengalami insiden nih, foto atau videoin. Jadi apalagi insiden itu satu insiden ada beberapa bagian yang terkena, dimana kayak saya ini ya, kiri kena kanan kena dalam insiden yang sama. Ini kalau kita nggak bisa jelasin secara detail tanpa video ya, kita nggak bisa ngejelasin secara detail, ini kita susah ya kemungkinan untuk dapat asuransi ya, di satu kejadian yang sama itu. Jadi di kemungkinan kalau surveyornya ngotot gitu, kita akan tetap dikenakan dua kejadian kayak gitu. Jadi penting banget untuk dokumentasi saat mengalami insiden. Kalau bisa video ya, jangan foto tapi di videoin. Pas ketika teman-teman nih ada nyenggol gitu kan, pas nyenggol gitu teman-teman videoin aja gitu untuk dokumentasi, untuk proses klaimnya nanti. Jadi biar lebih mudah, nggak terlalu banyak perdebatan saat disurvei sama pihak surveyor dari asuransi itu. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa subscribe atau like-nya lah minimal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.